Pak Marli. Shalom, selamat pagi semua. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Kristus Sang Kepala Gereja kita, yang kembali memperkenankan kita semua sahabat doa penginjilan musafir, yang boleh bersekutu bersama kembali di pagi hari yang baru ini, dalam musafir berdoa dan berpuasa, di lembaran minggu perdana, di pertengahan tahun 2023, tepatnya hari Sabtu 3 Juni 2023. Ya, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkan para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang datang beribadah pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat doa penginjilan musafir, mari kita awali ibadah doa puasa di sepanjang hari ini dengan sungguh-sungguh mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita, menikmati saat-saat teduh bersama Bapa, menyembahnya bukan karena berkat-Nya, melainkan karena pribadi Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah dicurahkan atas kita, mari dalam sikap doa kita minta Allah Roh Kudus memenuhi kita dan memberkati kita saat ini. Dan doa sekaligus tahbisan oleh Ibu Pendeta Dr. Lineke Tumbuhan STH MSI. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, perbaharuilah hidup kami sebagai suatu kebenaran bahwa kami adalah gereja milik kepunyaan-Mu yang tak pernah berhenti untuk menjadi saksi-Mu yang setia. Pagi ini Bapa, semua komponen pelayanan di Jemaat Gemi Musafir Kleak sedang beribadah dan berpuasa. Edisi ketuangan Roh Kudus. Maka jadilah kiranya ibadah kami di pagi hari ini dalam persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, yang ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Berdoa penginjilan musafir yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nehemia menjalani puasa ketika ia sedang merasa sedih saat mengetahui tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, di mana masih ada orang-orang Yahudi yang masih tinggal di dalamnya, dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Ezra mengumumkan puasa bersama dan berdoa untuk perjalanan aman bagi orang Israel saat mereka melakukan perjalanan sejauh 900 mil ke Yerusalem dari Babel. Dan Injil Lukas menyaksikan seorang nabiah perempuan berusia 84 tahun bernama Hana. Dia tidak pernah meninggalkan bait suci, selalu menyembah siang dan malam, berpuasa dan berdoa karena kasihnya kepada Allah. Dan masih ingatkah Yunus saat menyatakan hukum terhadap kota Niniwe? Raja menutupi dirinya dengan kain kabung, duduk di atas debu, dan memerintahkan rakyatnya untuk berdoa dan berpuasa. Dan akhirnya ketika Tuhan melihat apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berpaling dari cara jahat mereka, Dia Tuhan mengalah dan tidak membawa mereka kepada kehancuran. Mari umat Tuhan, saat ini dengan kerendahan hati, mari datang membawa setiap pengakuan salah dan dosa kita. Karena sesungguhnya kita tidak pernah luput dari pelanggaran dan kejahatan kita. Mereka terluka karena kita. Mereka jatuh dan tersanjung karena kita. Mari berbaliklah kepada Allah dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ya
perjuangan di kancah dunia. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengaku setiap kelemahan dan kesalahan kami, serta bertekad dan berkomitmen untuk tidak hidup lagi menjadi hamba dosa, serta dengan mempersembahkan mezbah syukur bagi pengagungan, hormat, pujian, dan kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Rekening BCA. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakin ke-10 firman. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Ibu Pendeta Dr. Lineke Tumbuhan, MSI, MTH. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, saatnya tiba kita akan diberkati secara bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kembali saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau penolong dan penghibur satu-satunya dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami menyembah dan memuliakan Engkau. Karena pertolongan Tuhan sungguh nyata. Dalam lindungan-Mu kami boleh melewati kegelapan malam. Dan ada lagi di hari yang baru ini, Sabtu 3 Juni 2023. Oleh Komisi KPDP, mereka sedang dan sementara giat, rajin, tekun terus melaksanakan program-program yang memuliakan dan mengagungkan Engkau. Kami akan beribadah tetapi juga sekaligus berpuasa, edisi ketuangan Roh Kudus. Kami mau mendasari semuanya itu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tercurahlah atas hamba-Mu ini, tercurahlah atas kami sekalian, agar persembahan hidup kami dalam peribadatan ini tidak sekedar seremonial, tetapi semata-mata Tuhan adalah wujud persembahan kami yang kudus, yang mulia, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sebebas-bebasnya untuk menjadi pemberita firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut berkat firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita masih ada dalam pembacaan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 tentang Pentakosta. Inilah firman Tuhan bagi kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parti ya, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian untuk pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera, shalom, damai di hati. Tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Kita telah ada di minggu pertama di bulan yang ke-6 ini di tahun 2023. Sesuatu keajaiban terjadi lagi. Di antara sekian banyak keajaiban yang diizinkan Tuhan, KPDP mengawali bulan yang baru di minggu yang pertama ini dengan ibadah dan puasa edisi ketuangan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja adalah gereja manakala terus melaksanakan amanat agung dari Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Orang percaya pasti akan terus diperlengkapi dengan kasih dan karunia-Nya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita selaku gereja Tuhan telah merasakan kesempurnaan janji Tuhan dalam firman-Nya. Ia lahir, ia mati, ia bangkit naik ke sorga dan datang melalui kuasa Roh Kudus yang baru saja kita peringati dan kita syukuri sebagai satu persekutuan gereja Masih Injili di Minahasa, tetapi juga yang ada di seluruh dunia. Di dalam firman Tuhan yang mendasari perjalanan hidup kita di sepanjang minggu yang hampir lewat ini, Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kita imani bahwa ini terjadi secara spektakuler dan penuh keajaiban. Bagaimana rencana-rencana indah mau digenapi dan mau dirasakan oleh umat gereja Tuhan. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Alkitab menggambarkan Roh Kudus dengan angin dalam bahasa Yunani pneuma, dan roh dalam bahasa Yunani adalah pneuma. Karena kedua kata ini seruput, itulah sebabnya sebelum Roh Kudus turun, maka dia didahului oleh suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dan selanjutnya kelihatan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing mereka.
Yang spektakuler di sini adalah kecanggihan ilmu pengetahuan sekalipun tidak bisa menyatakan gejala-gejala seperti yang dilihat dan disaksikan dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Selain itu merupakan pekerjaan Allah yang adalah pencipta. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan inilah bukti iman bahwa Allah kita benar-benar hidup, Allah kita benar-benar berkuasa atas kehidupan kita manusia dan atas dunia yang telah diciptakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus juga digambarkan sebagai nyala api yang berfungsi untuk menyucikan dan menguduskan umatnya, gerejanya yang adalah milik kepunyaannya sendiri. Lidah-lidah seperti nyala api menjadi gambaran suatu kuasa yang begitu luar biasa diberikan kepada murid-murid Yesus Kristus agar mereka mampu berkata-kata dan bersaksi tentang kebangkitannya. Artinya bahwa Allah sangat tahu, Allah sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan hakiki bagi murid-muridnya untuk melanjutkan kerja dan panggilan iman, menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang karya-karyanya yang indah, agar semakin banyak orang yang percaya dan diteguhkan iman mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, di hari Pentakosta seperti yang diceritakan dalam kebenaran firman Tuhan kita yang kita renungkan di pagi hari ini, murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain, sama seperti latar belakang orang-orang yang datang pada saat itu. Allah benar-benar berdaulat dan Allah benar-benar berkuasa, Maha Kasih, menganugerahkan sesuatu yang benar-benar diperlukan oleh umat gereja Tuhan, oleh murid-muridnya. Dan banyak orang yang senantiasa menjadi saksi tentang kedaulatan, tentang kasih Allah yang sempurna itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua sebagai gereja telah, sedang, dan akan terus menjadi saksi Kristus. Karena kita adalah murid-murid, karena kita adalah pengikut-pengikutnya. Yakinlah bahwa kita juga akan mengalami, akan merasakan kepenuhan Roh Kudus, tanda bahwa Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus akan tinggal, akan diam di hati pikiran seantero kehidupan kita semua. Manakala kita memiliki sikap hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Tanda bahwa hari-hari hidup kita menjawab segala panggilan-panggilan iman yang dipercayakan Tuhan melalui gereja kita, melalui kelembagaan ini, apabila terpraktekkan dengan nyata kejujuran, ketekunan, kesetiaan, dan hidup bertanggung jawab dengan apa yang melekat dengan kehidupan pribadi dan keluarga kita. Artinya bahwa di setiap lembaran-lembaran kehidupan selalu terwujud spiritualitas yang berkualitas. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak,
sebagai jemaat umat gereja Tuhan, terlebih sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pelayan khusus, pendeta, diaken, penatua, penasihat, komisi-komisi kerja, termasuk pastor, pegawai, security, dan lain sebagainya. Kita semua komponen pelayanan yang dipercayakan untuk melayani Tuhan di jemaat Gemim Musafir Keliak, sadarlah bahwa kita semua punya tugas untuk diemban, yakni memberitakan Injil Yesus Kristus yang adalah kekuatan Allah. Memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita sebagai salah satu tujuan dari kita sedang dan sementara memperingati hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Gereja adalah gereja ketika dia tidak hanya berdiam diri, tetapi gereja sebagai gereja adalah ketika kita mampu, berani, penuh semangat, penuh sukacita untuk bertindak, sehingga banyak orang akan melihat bahwa kita ini benar-benar murid dan pengikut Kristus dengan cara berpikir kita, berucap, dan cara kita berperilaku yang baik dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan akan selalu berjuang untuk menjadi saksi Kristus, dimampukan dimanapun ia pergi dan ia berada. Bahkan seseorang dapat hidup dengan mampu menampakkan buah-buah roh sebagai mana yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23 bagian B, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Kita mengaminkan bahwa karya Roh Kudus tidak terbatas. Kuasa Roh Kudus senantiasa akan selalu kita alami dan akan selalu terjadi. Karena kita mau taat dan setia mengemban tugas pekerjaan mulia yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga akan lanjutkan ibadah di pagi hari ini dengan berpuasa. Sudah tentu ada pokok-pokok doa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Marilah kita satukan hati dalam ketaatan, kesetiaan, berdoa tekun, maka percayalah keajaiban Tuhan akan terjadi dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dan dalam persekutuan umat gereja Tuhan Gemim Musafir Keliak. Tetapi juga dalam perjalanan-perjalanan selanjutnya, mari kita tetap satu hati, bertekun di dalam doa sebagai keluarga-keluarga Kristen. Karena sejatinya kita akan menemukan arti dari apa yang kita perjuangkan di dunia ini. Firman Tuhan katakan, ketika kita hidup rukun dan damai, di sana Tuhan perintahkan berkatnya mengalir bagaikan minyak. Maka terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memakai kita secara luar biasa karena kuasanya hebat atas kita. Roh Kudus Ibu Pendeta, maaf speakernya. Sudah tutup pendeta. Tuhan memberkati kita semua, demikian firman Tuhan. Demikianlah suara kebenaran firman Tuhan
yang akan memperlengkapi dan menyempurnakan ibadah doa dan puasa kita pada sepanjang hari ini. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur Dalam simfoni indah, ajaib Tuhan, ajaib nama yang beri menang, Yesus namanya. Bersama-sama. Peganglah tangan. Sahabat doa penginjilan musafir, marilah kita berdoa syafaat bersama dalam mengawali doa puasa di hari ini, sambil mengingat beberapa tokoh Alkitab yang juga bergumul kepada Tuhan dalam doa dan puasanya. Esther berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami ketika akan memutuskan segala sesuatu dalam hidup ini, selalu melibatkan Engkau dalam segala perkara dan pergumulan hidup kami. Kami yang bergumul dengan kesulitan ekonomi, keluarga, ketiadaan pekerjaan, masalah-masalah keluarga yang silih berganti seakan-akan tiada usai. Masalah pendidikan anak-anak kami. Masalah hubungan antara suami dan istri. Hubungan orang tua dan anak. Dan hubungan antar anggota keluarga yang lain. Jauhkanlah kami dari keegoisan, menang sendiri, merasa diri lebih benar dari orang lain.
menganggap orang lain lebih rendah dari kami. Kami ingin dihormati, dihargai oleh manusia. Kami mengabaikan keintiman kami dengan Engkau dalam saat-saat teduh kami yang banyak tersita dengan hiruk-pikuk perkara-perkara duniawi. Ya Tuhan, tolong pulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Daniel pun berkata, makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami dengan hikmat yang Engkau berikan, untuk kami mampu menjaga kesehatan sebagai anugerah Tuhan, dan dapat merawat tubuh ini sebagai bait Allah, di mana Allah berdiam di dalam kami. Pagi ini kami sehati sepakat berdoa, meminta di dalam nama Yesus. Mari lawatlah, mari sembuhkanlah, mari jamahlah, dan pulihkanlah setiap anggota jemaat kami yang terbaring dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sakit di rumah sakit, dan di rumah mereka masing-masing dalam pemulihan. Kami membawa Pak Yance Supit yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Kando untuk persiapan operasi tanggal 6 Juni nanti. Kami berdoa untuk Pak Herman Ilato Ayah dari keluarga Priyatna Kere di Rumah Sakit Kando. Ibu Monika Karwur, ibu terkasih dari keluarga Monika Perang yang ada di rumah dalam pemulihan. Ibu Grace Saeh Wowiling yang saat ini ada di rumah sakit. Ibu Indah Lampa Seke di Rumah Sakit Kando. Pak Dempsey Sumerar dan Ibu Emma Momongan Pandey yang dalam pemulihan di rumah. Semua saudara-saudara kami yang kami sebut pagi ini dan yang tidak tersebutkan dalam doa bersama pagi ini. Kami menjangkau mereka dengan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bilur-bilur kuasa Tuhan yang ajaib dalam perkenanan-Mu menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah menurut iman saudara-saudara kami, dan kami sepakat meminta kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Para rasul pun demikian. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Dan mereka juga berpuasa dan berdoa
Dan sesudah itu meletakkan tangannya ke atas kedua orang itu. Mereka membiarkan keduanya pergi. Tuhan, tolonglah kami ketika mendapatkan kepercayaan dalam pelayanan dan profesi kami. Biarlah kami dapat melaksanakannya dengan baik dan bertanggung jawab, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan jemaat, penatua diaken, kolom 1 sampai kolom 29, BPMJ, Katur Kategorial, dan UPK Bipra, komisi-komisi kerja, dan kelompok pelayanan lansia, dan semua perangkat pelayanan di kolom dan di aras jemaat, di Gemim Musafir Keyak, bahkan di aras sinode. Tuhan, beri hati hamba dan hati seorang murid untuk mau terus belajar meneladani pribadi Yesus Kristus dalam hidup dan pelayanan, motivasi yang murni, serta memiliki karakter Kristus yang mewarnai hidup beriman kami. Setiap program pelayanan, Tuhan berkati, boleh menjangkau semua jemaat dan menjawab kebutuhan spiritual jemaat kami untuk bertumbuh dan semakin berakar kuat dalam iman kepada Tuhan. Bahkan kami menyerahkan juga panitia hari ulang tahun wilayah Manado Barat Daya dengan berbagai kegiatan yang sudah disiapkan, dimulai sore hari ini dengan technical meeting, acara pembukaan, pelaksanaan pameran, dan lomba MBD Expo 2023, serta ibadah selebrasi HUT MBD, serta acara penutupan nanti yang akan dilaksanakan di jemaat kami, Gemim Musafir Kleak. Tolonglah ya Tuhan semua panitia dan semua jemaat wilayah Manado Barat Daya untuk menopang dan secara aktif dapat mengambil dalam kesuksesan kegiatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Yordan. Kemudian dia dipimpin oleh Roh Kudus menuju padang belantara selama 40 hari dan dicobai oleh iblis. Dia tidak makan apapun selama hari-hari itu. Ketika sudah berakhir, dia menjadi lapar. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami umat-Mu untuk beriman tetap teguh dalam kepercayaan kepada janji-janji firman Tuhan. Karena kami tidaklah luput dari godaan, cobaan dunia yang sewaktu-waktu dapat menggoyahkan iman percaya kami. Pagi ini Bapa, kami berdoa secara khusus buat anak-anak kami. Mereka adalah masa depan gereja kami. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda Gemim Musafir Kleak. Mereka yang bergumul dengan pendidikan, pekerjaan, pergaulan di sekolah, pergaulan di kampus, dan di mana-mana mereka berada.
Bahkan mereka berkumpul dengan pasangan hidup mereka. Tuhan, marilah tolong. Mari sertai dan lindungi anak-anak kami dari hal-hal yang buruk. Karakter-karakter duniawi. Bahkan segala sesuatu yang tidak baik dan akan menjerumuskan mereka. Dijauhkan dari maut dan berbagai kecelakaan. Berkatilah anak-anak kami dengan masa depan yang penuh pengharapan. Bahkan hikmat pengetahuan dan pengertian dari Tuhan Allah menjadi bagian mereka ketika mereka menuntut ilmu di berbagai jenjang pendidikan. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak kami yang ada di bangku sekolah yang akan menempuh ujian kenaikan kelas Senin depan. Dalam pertolongan Tuhan. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan belajar dengan baik. Kami percaya rancangan-Mu atas hidup keluarga kami. Rancangan-Mu atas hidup pekerjaan dan pelayanan kami adalah penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan gereja-Mu berdoa bersama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau
Penutup dan berkat. Silakan Ibu Evelyn. Puji Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sahabat doa penginjilan musafir, mari kita akan terima berkat dari Tuhan untuk menyertai dan memberkati pelayanan musafir berdoa dan berpuasa di sepanjang hari ini, sambil memohon pertolongan Roh Kudus untuk meneguhkan pelayanan ini. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Sahabat doa penginjilan musafir, dengarkanlah Yesaya pasal 48 ayat 17, 18, dan 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Kita menerima berkat. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati segala harapan, gumul, dan juang kita di sepanjang hari ini, besok, dan selalu terus. Amin. 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 Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan, hormat, pujian, kekal selama-lamanya. Disampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Dr. Lineke Tumbuhan MSI MTH yang berkenan dalam pelayanan firman musafir berdoa berpuasa pagi hari ini. Tuhan berkati. The Blessing Team KPDP, co-host kita Pak Penatua Marli Pandelaki, dan terima kasih juga kepada tim doa musafir dan sahabat doa penginjilan musafir kolom 1 sampai 29 yang tetap setia
dalam pelayanan musafir berdoa. Dan tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pelayanan musafir berdoa dan berpuasa hari ini dan kini telah disapa menjadi sahabat doa penginjilan musafir. Selamat datang, Tuhan memberkati dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dalam persekutuan kita bersama dalam pelayanan musafir berdoa dan musafir berpuasa. Hari ini terima kasih ada 48 device yang sudah bergabung dengan kita dalam persekutuan pelayanan musafir berdoa dan berpuasa. Sahabat doa penginjilan musafir yang diberkati Tuhan, hari ini musafir berdoa dan berpuasa di lembaran minggu pertama di bulan pertengahan tahun ya, tahun 2023, tepatnya Sabtu 3 Juni 2023. Seperti biasa, musafir berdoa dan berpuasa akan kita awali di jam 8 pagi hari ini dan akan berakhir di jam 17 atau jam 5 sore nanti. Di jam 11 dan jam 2 siang dalam segenap aktivitas kita, berkenan boleh dapat mengambil waktu teduh sejenak dalam doa dan firman, pokok-pokok doa serta bahan bacaan Alkitab akan kami share dalam WA Group Sahabat Doa Penginjilan dan WA Group Tim Doa Musafir. Dan untuk minggu depan, Musafir Berdoa, kita akan bersama di hari Sabtu 10 Juni 2023, akan bersama dengan tim doa dan pelayan khusus di kolom 21. Sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, di edisi Musafir Berdoa dan Berpuasa, lembaran Sabtu 3 Juni 2023 pagi hari ini, mari kita akan dengarkan Sapa Musafir Berdoa dan Berpuasa yang akan dikalimatkan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kita, yang kami sapa dengan kasih, Bapak Pendeta Seldi Saronsong MTH. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta Seldi. Shalom. Damai di hati, disilakan Pak Pendeta. Sahabat doa penginjilan Musafir Kleak, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh kerja kuasa Roh Kudus, sehingga hari ini kita boleh menikmati keberkatan Tuhan melalui persekutuan dalam doa dan puasa edisi pencurahan Roh Kudus. Selamat pagi untuk Ibu Pendeta Lina. Meskipun kalau kita dengar suara Ibu Pendeta lagi mengalami gangguan, dan ternyata pada kesempatan ini Tuhan memakai Ibu Pendeta secara luar biasa, sekalipun kita tahu bersama bahwa Bapak Ibu Pendeta juga Bapak dan anak mereka mengalami gangguan kesehatan, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus Tuhan sehingga memberi kekuatan, bahkan menjadi berkat buat kita. Tuhan berkati Ibu Pendeta dan terus dipulihkan dan sekeluarga sehat dan kuat. Amin. Terima kasih. Salam kasih buat Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan yang terus memberi diri dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetap semangat, penuh sukacita melayani. Dari ketua dan anggota-anggota. Ya. Salam sukacita, dan juga bersama dengan teman-teman para pekerja, seluruh pelayan khusus. Selamat bersukacita di hari baru dan di minggu yang baru pada bulan yang baru pula. Di pertengahan tahun ini, shalom buat
teman-teman pelayan, dan semua sahabat doa dan penginjilan. Saya percaya bahwa ketika kita bersama dalam musafir berdoa ini, bukan cuma kita yang terberkati, tetapi juga kita menjadi berkat. Selamat berpuasa, tetap berdoa, dan terus berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Salam berkat untuk keluarga dan seisi rumah. Shalom. Damai di hati. Terima kasih Pak Pendeta Seldi Sanonsong. Salam kasih juga buat keluarga di rumah. Baik, sahabat doa penginjilan musafir, kita akan dengarkan sebentar informasi pelayanan tingkat jemaat. Mari kami memberikan kesempatan kepada Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat kita yang terkasih Bapak Penatua Gointis Tumbel. Disilakan Pak Penatua. Ya, terima kasih Bu Ketua. Salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Damai di hati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Dia yang selalu mengasihi dan memberkati kita. Tempat untuk boleh bersama dalam musafir berdoa pagi ini. Beberapa informasi untuk disampaikan sekaligus berharap kita berperan aktif dalam tugas panggilan bersama. Di bulan ini kita kenal sebagai bulan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Kita memperingati hari ulang tahun ke-192 dan diwarnai dengan berbagai kegiatan baik di aras jemaat maupun di tingkat sinodal. Beberapa yang perlu kami sampaikan di sini ya untuk pembukaan pelaksanaan HUT ke-192 PI dan pendidikan Kristen telah dilakukan oleh sinode kemarin ya di Waleneto, Tondano. Karena memang Minahasa, wilayah Minahasa yang jadi pelaksana kegiatan dalam rangka HUT ke-192 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Baru kemudian diingatkan juga nanti tanggal 10 Juni kegiatan dalam rangka HUT PI dan pendidikan Kristen ini akan dilakukan ibadah keluarga dan berharap ini juga di jemaat kita bisa laksanakan. Jadi pada tanggal 10 Juni kegiatannya adalah ibadah keluarga ya. Dan nanti akan disiapkan tata cara ibadahnya oleh panitia Hari Raya Gerejawi tingkat sinodal. Kemudian pada puncaknya tanggal 12 Juni nanti hari Senin dilaksanakan ibadah syukur HUT ke-192 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Stadion Maesa Tondano ya. Pada pukul 10 pagi, ya, 10 pagi. Kemudian juga nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni, ya, 19 Juni dilaksanakan ibadah kebaktian penyegaran iman, ya, tanggal 19 Juni. Dan tempat pelaksanaannya serentak akan dilaksanakan di seluruh 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota. Ini hanya beberapa saja kegiatan yang dapat saya sampaikan untuk diketahui. Tapi sebenarnya kalau mau ikuti ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia, terutama khusus untuk dalam rangka HUT PI dan pendidikan Kristen. Karena itu kami juga berharap untuk di jemaat panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Gemi Musafir Kleak untuk event 3 itu dapat berperan aktif dan dapat mengkoordinir kegiatan-kegiatan Hari Raya Gerejawi dalam rangka PI dan pekabaran pendidikan Kristen di jemaat.
dengan tentu berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan tingkat sinodal yang dapat kita ikuti, antara lain seperti kegiatan-kegiatan seperti tadi. Dan berharap tidak hanya, walaupun memang panitia Hari Raya Gerejawi jemaat memang juga disibukkan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan HUT, ya, HUT ke-53 wilayah Manado Barat Daya. Tapi juga tanpa mengurangi, ya, ada kegiatan-kegiatan juga yang tingkat sinodal yang dilaksanakan juga di setiap jemaat dan wilayah. Berharap panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Kami Musafir khusus event 3 untuk tetap menyesuaikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam rangka HUT PI, ya, Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen. Dan memang hari ini kita akan mulaikan, panitia akan mulainya dengan technical meeting, ya. Kegiatan Manado Barat Daya Expo sendiri setelah dibuka nanti pada tanggal 17 ya, Juni minggu depan, baru kemudian berlangsung selama dari tanggal 26 Juni sampai 30 Juni dan penutupannya tanggal 1 Juli. Pembukaannya tanggal 17 dilaksanakan di Kami Musafir Kleak pada pukul 5 subuh. Ini untuk diketahui dan mohon juga ini disosialisasikan ke seluruh anggota jemaat. Dan pembukaannya tanggal 17 itu dilaksanakan pada pagi subuh dan ditambah dengan jalan sehat, ya, jalan sehat seluruh jemaat wilayah Manado Barat Daya. Dan berakhir nanti tanggal 1 Juli itu penutupan. Dan mari kami Badan Pekerja Majelis Jemaat menghimbau kepada semua kita untuk tetap bersama-sama baik terlibat aktif dalam 8 kegiatan yang dilaksanakan nanti, tapi juga mari kita sama-sama mendoakan agar supaya kita menjadi tuan rumah yang baik, tapi juga mendoakan agar supaya semua sukses dan lancar pelaksanaan keseluruhan kegiatan. Kita sama-sama menopang kesiapan dari panitia HRG dengan kita terlibat penuh, terutama para pelayan-pelayan Tuhan, pelayan khusus dan pelayan jemaat untuk bersama-sama dan anggota jemaat untuk bersama-sama menopang, mendukung kegiatan ini. Barangkali dan terakhir ingatkan kembali sebentar, jam 10 akan dilaksanakan ibadah pengenalan Alkitab dan sosial. Berharap kita semua untuk aktif juga, terutama bagi kita yang terjadwal untuk memimpin ibadah baik di tingkat jemaat maupun di tingkat kolom sebagai usaha kita untuk meningkatkan penyelenggaraan, kualitas penyelenggaraan ibadah di jemaat maupun di kolom. Karena ini menjadi harapan dan kebutuhan. Program ini adalah pergumulan bersama. Program ini adalah kebutuhan bersama, baik di jemaat maupun di kolom. Nah, itu berharap seluruh perangkat pelayanan baik di jemaat maupun di kolom UPK, BIPRA, tim doa yang terjadwal untuk melayani di ibadah minggu mendatang, untuk hari kita sama-sama mempersiapkan diri melalui ibadah penelaan Alkitab dan sosial. Barangkali demikian Ibu Ketua dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Penatua Gointis Tumbel, tetap sehat dan semangat. Kami masih berikan kesempatan kepada Ketua Panitia HUT wilayah Manado Barat Daya. Ada pesan-pesan khusus atau ada yang hendak disampaikan melengkapi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Jemaat yang tadi. Silakan Ibu Penatua Am Meisi Manopo dengan kasih kami. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pertama-tama kami sampaikan juga terima kasih kepada tim KPDP yang sudah memberikan
waktu bagi kami untuk menyampaikan sedikit tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris. Jadi ada tambahan yang perlu kami sampaikan pada saat ini bahwa pada kegiatan MBD Expo itu kami melibatkan sekolah-sekolah yang ada di seputaran kampus jemaat wilayah Manado Barat Daya. Ada SD 36, 37, 70, 126, kemudian ada SMP Pemil Bahu, dan juga melibatkan SMU 9 yang kami undang untuk boleh mensukseskan acara ini. Kemudian juga ada beberapa atraksi yang akan mereka isi di panggung MBD selain atraksi dari masing-masing jemaat yang kami minta dan kami jadwalkan. Itu kami minta dari SMU 9 dengan 9 Voice, kemudian juga ada dari UPK Unsrat, ya, mahasiswa Unsrat, dan Panti Bartimeus Air Terang kalau tidak salah, ya. Mereka itu akan datang dan mensukseskan kegiatan kita, dan kami menyampaikan kepada jemaat, kami menyediakan kurang lebih 20 booth, ya, atau tenan yang bisa kami siapkan kepada jemaat yang ingin membuka usaha atau menjual sesuatu, yang jual makanan, aksesoris, ataupun apa saja yang ingin dipamerkan dan akan dijual dengan harga terjangkau. Ini semua demi untuk menunjang pendanaan dari kegiatan MBD Expo. Jadi nanti kalau misalnya ada, boleh mendaftar kepada panitia. Jadi ada kurang lebih 20 tenan yang kami siapkan untuk bisa digunakan oleh jemaat yang ingin menggunakan ini dengan harga terjangkau, karena memang kami juga masih membutuhkan dana, makanya ini kami perlu sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi kami sangat berharap dukungan, doa dari kita semua. Juga yang saya pantau mungkin dari lansia belum, kan ada paduan suara lansia, jadi mudah-mudahan ini bisa juga lansia musafir bisa mengambil bagian pada acara paduan suara, lomba paduan suara lansia. Dan terima kasih untuk kesempatan. Shalom. Damai di hati. Terima kasih Ibu Penatua Am, Meisi Manopo, sukses kegiatannya dan diberkati panitianya. Sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, mari kita akan abadikan momen musafir berdoa dan berpuasa di lembaran Minggu Perdana Juni 2023. Bolehkah yang bisa open kamera? Disilahkan. Kita akan membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa. 1, 2, 3. Oke, dan yang terakhir kita berikan kedua jempol kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan yang telah menyertai pelayanan kita pagi ini. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan sekali lagi selamat kita menjalankan ibadah musafir berdoa dan berpuasa di hari ini. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Sampai berjumpa di musafir berdoa minggu depan. Salam buat keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, dan salam musafir berdoa. Tuhan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan, serta melayani Tuhan dan sesama. Kita
Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jemaat Gemim Musafir Kleak, persekutuan beragam suku, bagai aneka bunga indah berseri, menabur Injil dalam kata dan perbuatan, bersama orang-orang yang berhikmat, yang senantiasa takut akan Tuhan, serta melayani Tuhan dan sesama. Kita semua bersaudara, kasih Kristus mempersatukan. Kita semua jadi teladan, baktikan hikmat-Mu bagi gereja dan masyarakat, agar hikmat membawa sejahtera bagi semua orang, demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. terima kasih. Tuan Marli, Shalom. terima kasih. Ibu Sheni Jermias, Pendeta Seldi, Terima Pak kasih. Ya, Yulius, semua Pendeta diberkati. Jenny Imbang, terima kasih. Ibu Sarah Tangkudung, Pendeta Christine, Ibu Yohana, Ibu Macy, Pendeta Teli, Pak Diaken Welly, terima kasih. God bless you all.